Halo teman-teman, selamat datang di konten kami presentasi ke-11. Di sini saya akan membagikan video mengenai pengertian batu bara dan pentingnya untuk kehidupan. Tidak perlu resah lagi akan industri pertambangan ini. Sebelum menyimpulkan, simak ulasan berikut ini untuk mengenal lebih dalam apa sebenarnya batu bara itu dan sebesar apa manfaatnya bagi kehidupan. Batu bara adalah jenis batuan sedimen, dengan kandungan karbon sebagai mineral utama dan juga hidrogen, belerang serta oksigen dalam mineral sekundernya. Batu bara ini merupakan batuan fosil yang telah terbentuk secara alami lebih dari 340 juta tahun yang lalu. Bagaimana terjadinya batu bara? Satu tahap biokimia. Biokimia di mana tanaman mati tersebut mulai berubah menjadi lignit. Dalam proses ini terjadi perubahan kadar air, oksidasi dan proses biologis lainnya. Pada tahap ini tumbuhan mengalami pembusukan yang akhirnya membentuk gambut. Tahap yang kedua yaitu geokimia. Proses ini membuat fosil tumbuhan tenggelam yang membentuk sedimen organik dan menghasilkan bituminus. Pada waktu yang lebih lama lagi beberapa lapisan batu bara juga membentuk antrasit yang memiliki tekstur dan kandungan air paling sedikit di antara jenis batu bara lain. Yang kedua jenis-jenis batu bara yaitu pit, lignite, bituminous, dan antrasit. 1. Pit. Pit atau gambut ini merupakan bentuk awal pembentukan batu bara yang memiliki kandungan mineral air yang paling tinggi yakni 75% dibanding jenis lainnya. Jenis ini dapat digunakan untuk bahan bakar. Gambut atau pit ini merupakan penyerap minyak yang begitu efektif. 2. Lignite. Jenis lignite ini merupakan batu bara yang memiliki kandungan mineral air lebih rendah daripada gambut yaitu 35% hingga 37%. Tekstur batu bara lignite ini cukup lunak Dan sering dijumpai untuk bahan bakar listrik tenaga uap. 3. Bituminous. Jenis bitumen atau bituminous ini merupakan batu bara yang sangat padat berwarna hitam atau coklat. Batu ini memiliki kandungan mineral air 8% hingga 10% saja. Dengan kandungan karbon setinggi 68% hingga 86%. Jenis ini paling sering digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap dan juga pembangkit daya panas di sektor industri. 4. Antracite. Jenis antrasit ini menduduki kasta batu bara tertinggi yang memiliki tekstur jauh lebih glossy dan hitam. Antrasit memiliki kandungan air kurang dari 8% saja dan kandungan karbon 86% hingga 98%. Sehingga antrasit ini paling sering digunakan untuk pembangkit panas pada mesin alat elektronik seperti pemanas ruangan. Proses perubahan gas batu bara yang ketiga. Dalam proses perubahan batu bara dari bentuk padat hingga menjadi batuan yang mudah terbakar disebut juga dengan istilah coal gasification. Gasifikasi adalah suatu proses perubahan bahan bakar padat secara termokimia menjadi gas, di mana udara yang diperlukan lebih rendah dari udara yang digunakan untuk proses pembakaran. Terdapat gas murni yang ada di batu bara yakni karbon monoksida, metana karbon dioksida, hidrogen dan nitrogen. Gas ini sering dimanfaatkan untuk bahan bakar. Akan tetapi batu bara ini memiliki kandungan lainnya yaitu sulfur dan nitrogen. Ketika batu bara dibakar, akan ada zat kimia berupa nitrogen dan juga sulfur yang mengapung di udara dan menjadi polutan. Ada banyak negara penghasil batu bara terbesar dunia. Yang ke-1 negara Cina dengan produksi lebih dari 3,84 juta ton. Yang kedua India 700 juta ton. Ketiga Amerika Serikat 640 juta ton, Australia 500 juta ton. Dan Indonesia termasuk penghasil batu bara terbesar kelima dengan produksi sekitar 450 juta ton. Yang keempat manfaat batu bara bagi kehidupan kita. Batu bara memang merupakan salah satu sumber daya alam yang begitu banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Contohnya adalah Tenaga pembangkit listrik, produksi gas, membentuk produk aluminium, membantu proses pembentukan baja, menghasilkan mineral air, membantu produksi pupuk. dampak negatif batu bara yang kelima. Batu bara juga memiliki dampak negatif seperti menyebabkan polusi udara yang begitu besar pada pabrik-pabrik PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Limbah buangan pabrik yang menggunakan bahan dari batu bara juga dapat mencemari lingkungan.
Apalagi sifat batu bara yang tidak dapat diregenerasi menyebabkan semakin besarnya peluang limbah serta sampah dari batu bara. Pada beberapa daerah yang terdapat pabrik-pabrik yang mengolah batu bara juga merasakan dampak polusi lingkungan. Untuk waktu yang lama dapat menyebabkan masalah yang lebih serius. Adakah solusi tempat daerah yang terkena dampak tersebut? Ada 3 langkah cara mengatasi dampak negatif dari batu bara yaitu 1. Pengelolaan limbah sisa kegiatan perusahaan. Limbah buangan pabrik yang menggunakan bahan dari batu bara juga dapat mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, limbah pertambangan batu bara perlu diendapkan terlebih dahulu dan diolah sebelum akhirnya dibuang ke lingkungan. 2. Menghindari zona lindung dan konservasi. Pendirian perusahaan pertambangan batu bara harus menghindari zona lindung dan konservasi untuk mengurangi dampak negatif pertambangan batu bara. Perusahaan pertambangan batu bara juga memiliki tanggung jawab melestarikan dan menyelamatkan flora dan fauna. 3. Melakukan pengecekan berkala dan monitoring. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan batu bara sudah sesuai menjalankan prosedur pertambangan batu bara yang sesuai. Jika selama pengecekan dan monitoring ditemukan ketidaksesuaian dalam pertambangan, maka perusahaan pertambangan batu bara dapat dihentikan sementara dan dicarikan solusi lain. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan mengenai pemanfaatan dan pentingnya batu bara dalam kehidupan. Jika ingin bertanya, tanya saja kepada kita dan kita jawab pertanyaan Anda mengenai pemanfaatan dan pentingnya batu bara ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe konten presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.